Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhullahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Para hadirin, para peserta kajian bahasa Arab Masjid Nisaul Jannah KBNJ. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Ini adalah merupakan tugas seorang dosen di dalam melakukan catur dharma, yaitu penelitian, lalu pengabdian, pengajaran atau pendidikan, dan yang keempat adalah dakwah. Jadi kalau di kampus lain itu tridharma, penelitian, pengabdian, dan pendidikan atau pengajaran. Tapi kalau di UIR, di Universitas Islam Riau, itu ada yang keempatnya dakwah, sehingga dinamakan catur dharma. Sedangkan di universitas lain tridharma. Para peserta kajian bahasa Arab Masjid Nisaul Jannah rahimakumullah, pengabdian masyarakat yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah pengembangan, pengajaran, dan pembelajaran shorof KBNJ Masjid Nisaul Jannah. Dan kita bersyukur dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pengurus Yayasan Iman, Yayasan Imam Abu Daud, yang diketuai oleh Akhuna Al-Kabir Bang Muhammad Fatoni. Dan hal ini merupakan suatu program dari Yayasan Iman untuk mengadakan kajian bahasa Arab secara kontinu dan rutin. Walaupun pesertanya silih berganti, tetapi programnya tetap. Dan ini yang harus kita buktikan, pencapaian kita selama mengadakan KBNJ ini, yang nantinya kedepannya mudah-mudahan ya, kedepannya itu setelah Idul Fitri itu adalah KBIMAT, berubah ya? KBNJ menjadi KBIMAT. Kalau program ini masih diinginkan ya, maka tentunya nanti akan berubah menjadi KBIMAT jika program ini bisa kita teruskan. Nah, selama ini di dalam kajian bahasa Arab Nisaul Jannah, atau yang kita singkat dengan KBNJ,
selama ini kita fokusnya kepada materi-materi nahwu yang ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Jibali hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup dan beliau mengembangkan bahasa Arab di negeri Melayu, Malaysia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tajuk yang berbeda dari kajian rutin KBNJ kita ini. Dan tajuk ini adalah satu yang pokok, karena ibaratnya dalam sebuah ungkapan para ahli nahwu atau ungkapan syair, bahwa disebutkan di situ ya, an-nahwu abuha. Nahwu itu bagaikan bapaknya bahasa Arab. An-nahwu habuha. Nahwu itu bagaikan bapaknya bahasa Arab. Was-sarfu ummuha. Sedangkan sorof itu bagaikan ibunya. Jadi kalau hanya bapak saja, tentunya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Tapi kalau sudah ada ibunya, dalam hal ini sorof, maka apabila digabung bapak dan ibu ini, abun dan ummun ini, yaitu abu bahasa Arab, bapaknya bahasa Arab nahwu, dan ibunya bahasa Arab ini sorof, kalau sudah digabung maka akan lebih membuahkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, ketika jadwal pengabdian masyarakat dari UIR yang diselenggarakan oleh LPPM, ya, sebuah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di UIR, saya mengajukan proposal pengabdian kepada LPPM UIR untuk memberikan peluang bagi kita di Yayasan IMAD ini, ya, dalam program yang disebut dengan KBNJ, Kajian Bahasa Arab Nisaul Jannah ini. Maka saya mengarahkan kepada topik sorof. Itulah kenapa kita harus belajar bahasa Arab ini. Syaratnya harus sabar, ya, kemudian berterusan, dan temanya haruslah berubah-ubah, berganti-ganti dalam rangka, ya, penguasaan yang lebih maksimal, dalam rangka, ya, tujuan di dalam penyempurnaan dari pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan dari hal-hal yang mungkin belum tercapai. Dan yang paling penting adalah kita untuk sementara dari program-program yang ada adalah memberikan input kepada diri kita dulu tentang mufrodat, ya, kemudian pertanyaan-pertanyaan berupa istifham, kemudian juga yang berkaitan dengan, ya, kaidah-kaidah yang mendasar dari bahasa Arab. Lalu kita sekarang fokus pada program ini, pada malam ini adalah bagaimana kita mengenal, yaitu pembahasan tentang pola kata, yang dimana di dalam bahasa Arab ini disebut binyatul kalimah. Binyatul kalimah ini adalah disebut dengan pola kata. Pola kata inilah yang merupakan kajian ilmu sorof. Jadi as-sorfu, ya, yadrusu binyatal kalimah. Bahwa sorof itu tujuannya untuk mempelajari pola kata. Ini sebenarnya kenapa? Karena di dalam sebuah percakapan bahasa Arab saja mengungkapkan
maksud-maksud di dalam bahasa Arab, maka tidak bisa dilepaskan dari. Contohnya saja ketika kita bertanya kepada teman kita, sahabat kita, atau kepada istri kita. Ketika bertanya kepada sahabat kita, kita bertanya dengan pola kata, yaitu aina tazhabu, di mana kamu atau kemana kamu pergi. Aina tazhabu. Tazhabu itu bagian dari sorof, pola kata. Kemudian kalau kita bertanya kepada istri kita, maka kita akan mengatakan aina tazhabina anti. Aina tazhabina anti. Kemana engkau pergi, wahai istriku? Nah, padahal tadi kepada teman kita yang sesama jenis, yaitu laki-laki, kita mengatakan aina tazhabu. Tapi ketika kita bertanya kepada istri kita, berubah. Bukan tazhabu lagi, tazhabina. Ini adalah perubahan pola kata. Perubahan pola kata ini dipelajari di dalam ilmu shorof. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa memahami ini? Kalau tidak bisa memahami ini, tentunya kita tidak akan bisa berbicara dengan baik. Ya, berbicara bahasa Arab dengan baik. Kenapa? Ya karena di dalam mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita maksudkan adalah dengan perubahan-perubahan pola kata. Nah, para hadirin, para peserta KBNJ, ikhwatal Islam, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ilmu shorof ini juga bertujuan untuk mempelajari metode siyaghatiha, tariqah siyaghatiha, yaitu mempelajari metode bentuk-bentuk kata, metode pola-pola kata. Baik itu wa ma yusibuha min ziyadah, baik itu perubahan bentuk kata tersebut dikarenakan tambahan huruf. Ziyadah itu tambahan huruf, disebabkan tambahan huruf, atau dihapusnya huruf, hazaf au hazaf, dihapusnya huruf, atau al-qalb, yaitu digantinya huruf, qalb, digantinya huruf, au takdim, didahulukannya huruf pada kata tersebut. Jadi bisa berubah pola kata atau bentuk kata itu disebabkan bertambahnya huruf pada kata tersebut, atau dihapusnya huruf pada kata tersebut, atau diganti dengan huruf yang lain pada kata itu, atau satu huruf di kata tersebut diletakkan di awal, yaitu takdim, didahulukan, diletakkan di awal. Maka sehingga berubah dia menjadi bentuk susunannya, kemudian juga makna-maknanya, dan juga penyebutannya. Disebabkan apa? Disebabkan tadi ziyadah, bertambahnya huruf, kemudian hazaf, dihilangkannya huruf atau dihapusnya huruf, kemudian qalb, digantinya huruf, kemudian takdim, yaitu dia dahulukan huruf yang ada menjadi di awal letaknya, sehingga berubahlah penyebutan katanya, otomatis berubah pula maknanya.
Inilah yang dikaji di dalam shorof, di mana di nahwu kita tidak mengkaji hal ini. Kita di dalam nahwu kita lebih kepada ya harokatnya, kedudukan i'rabnya, ya, kemudian juga ya kaitannya dengan ya hukum-hukum ya dari kalimat yang kita susun itu yang dibahas di nahwu. Jadi kalau nahwu itu membicarakan ya kedudukan akhir suatu kata pada suatu kalimat. Sedangkan kalau shorof kita lebih kepada mempelajari ya yaitu perubahan katanya, pola katanya, baik itu metode perubahan pembentukan kata maupun dengan cara ya menambah atau menghapus atau mengganti atau mendahulukan huruf itu di dalam suatu kata. Jadi ini yang harus kita sama-sama mulai ya membuka pemahaman kita antara nahwu dengan shorof ya. Kaum muslimin, para hadirin, abang-abang yang saya muliakan, maka kita lanjutkan kepada topik ilmu shorof ya. Mana topik ilmu shorof ini adalah membicarakan isim-isim bahasa Arab yang berubah-ubah. Al-asma yaitu isim-isim. Al-arabiyah yaitu bahasa Arab. Al-mu'rabah yang berubah-ubah. Jadi yang pertama topik dalam ilmu shorof ini adalah mengkaji isim-isim bahasa Arab yang berubah. Mengkaji isim-isim bahasa Arab yang berubah. Ya, kemudian yang kedua, topik ilmu shorof itu adalah kata kerja yang berubah-ubah. Ya, kata kerja yang berubah-ubah. Jadi ada dua. Pertama dia, topik ilmu shorof ini adalah mengkaji isim-isim bahasa Arab yang berubah-ubah. Yang kedua adalah kata kerja yang berubah-ubah. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ya la tadkhul ahkam as-shorof, tidak masuk ya hukum shorof itu kepada huruf. Jadi shorof itu dia tidak membahas tentang huruf jar, huruf jazam atau huruf nasab. Itu bukan pembahasan shorof. Jadi tidak dibahas di situ huruf jar, huruf jazam, huruf nasab, itu tidak dibahas dalam kajian shorof. Kemudian juga tidak dibahas isim-isim yang a'jam. Apa isim-isim yang a'jam itu? Yaitu isim-isim yang bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Ibrani contohnya. Itu bahasanya orang Yahudi ya. Nah, jadi seperti Ibrahim ya, itu bahasa Ibrani. Ismail itu bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu bahasa orang Yahudi ya. Kemudian istabrak ini juga ada hubungannya dengan bahasa Ibrani juga. Nah, ini isim-isim yang a'jam namanya. A'jam itu yang bukan Arab. Isim-isim yang diambil dari bukan bahasa Arab, isim tersebut, maka bukan dalam kajian shorof. Ya. Nah, contohnya tadi disebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak ya. Nah, dan banyak lagi istabraqah ya. Ini semua bukanlah ya isim yang asalnya dari bahasa Arab, tapi ini adalah isim yang asalnya dari selain bahasa Arab. Nah, kalau dalam hal ini yang kita berikan contohnya ini adalah dari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi ya. Kemudian hukum-hukum shorof ini juga tidak masuk kepada isim-isim yang mabni. Ya, dia tidak masuk kepada isim-isim yang mabni. Maka isim-isim yang mabni ini contohnya apa? Domir ya.
Ini saya mohon maaf, ini tidak sempat mengecek pengetikannya dikarenakan yang ngetik adalah admin program studi. Ya, jadi dia ada kesalahan ketik. Tadi udah saya cek, rupanya masih ada juga yang salah ngetiknya. Maklumlah, tidak sempat juga untuk mengubahnya. Jadi mohon dimaklumi ya. Kemudian ad-dhamair. Jadi nggak masuk. Domir-domir itu tidak masuk dalam kajian shorof ya. Kemudian isim isyarah ya, asma isyarah, asma al-isyarah. Ini juga tidak masuk dalam kajian shorof ya. Kemudian asma al-af'al ya, isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il ini juga tidak masuk ke dalam ya pembahasan ilmu shorof, tidak masuk. Jadi mau huruf jar, mau huruf jazm, huruf nasab ya, kemudian domir, isim-isim isyarah, isim-isim fi'il, dia ada isim-isim fi'il namanya. Itu bukanlah ya dalam kajian shorof. Nah, contohnya apa? Contohnya ya seperti al-af'al al-jamidah, yaitu fi'il jamid namanya. Fi'il jamid itu artinya fi'il yang tidak berubah-ubah. Dia kata kerja sehingga dinamakan ya fi'il jamid ya. Apa itu fi'il jamid? Yaitu fi'il dia yang tidak berubah-ubah bentuknya. Ya, jadi karena dia tidak berubah-ubah bentuknya disebutlah dengan istilah fi'il jamid atau af'alul jamidah ya. Contohnya apa? Seperti na'am. Jadi na'am itu fi'il jamid ya. Bukan isim tapi fi'il jamid ya. Jadi yang sering kita tahu itu na'am ya, na'am. Rupanya itu adalah fi'il jamid. Kenapa? Karena na'am itu bagian dari fi'il. Tapi dia kategori ya fi'il jamid namanya. Kenapa dinamakan fi'il jamid? Karena fi'ilnya, kata kerjanya tidak berubah-ubah ya. Kemudian bi'sa. Ya, bi'sa. Nah, ini bi'sa ini artinya seburuk-buruk. Kalau tadi na'am iya, artinya iya. Kalau bi'sa artinya seburuk-buruk atau sejelek-jelek. Bi'sa ini ya, ini juga dia fi'il jamid. Bentuknya tidak berubah-ubah gitu. Ya, kemudian laisa ya. Laisa artinya tidak atau bukan. Nah, ini juga termasuk fi'il jamid. Ya, termasuk fi'il jamid. Nah, itu bukan atau tidak ya. Kemudian wa'asa. Wa'asa itu artinya asa. Itu artinya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan atau agar ya. Nah, ini asa ini juga termasuk fi'il jamid. Nah, fi'il jamid ini ya, dia tidak dalam kajian shorof seperti na'am, bi'sa, asa. Ini bukan dalam kajian ilmu shorof. Kenapa? Karena hadhihi la tuzan. Ini semua tidak ada timbangannya, tidak ada wazannya. Ya, tidak ada timbangannya atau wazannya. Karena tidak ada timbangan atau wazannya, maka dia dinamakan fi'il jamid ya, tidak berubah-ubah ya. Wala tadkhulha ahkamas sarf, dan dia tidak masuk ke dalam hukum-hukum shorof ya. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan kita dari slide yang selanjutnya ya. Ini karena kita nggak pakai proyektor nih. Kalau ada proyektor ya, itu tinggal main tembak-tembak aja tuh ya, slide-slide-nya itu ya kan. Mudah-mudahan nanti Imat bisa lah menyediakan proyektornya ya di Masjid Imat insyaallah ya. Nah, dan pembahasan kita selanjutnya adalah ya bahwa shorof itu ada 5 bagian. Nah, ini yang harus kita kenal ya. Shorof itu ada 5 bagian. Apa 5 bagian shorof itu? Yang pertama adalah al-mizanus sorfi ya. Yang pertama adalah al-mizanus sorfi, yaitu timbangan shorof namanya
Mizan itu artinya timbangan, ya kan? As-sorof itu ya sorof, ya timbangan sorof, ya. Kenapa mizan as-sorf ini, al-mizan as-sorfi ini adalah min ahammi abwabis sorfi, ya merupakan ya bab-bab sorof yang paling penting, ya. Mizan sorfi merupakan bab-bab sorof yang paling penting, ya. Li'annahu yutabbaqu ala kullil kalimat allati taqbalut tasrif, ya. Karena bab-bab sorof ini atau timbangan-timbangan ini diterapkan pada kata-kata ya yang dia mengalami perubahan, ya, allati taqbalut tasrif, yang mengalami perubahan. Jadi ya bab-bab sorof ini adalah ya di mana kata-kata bahasa Arab itu ya itu mengalami ya perubahan. Nah, ketika dia mengalami perubahan, maka ada timbangan-timbangannya, ada wazan-wazannya, ya. Kemudian yang kedua adalah ya bagian sorof itu abniyatul asma wal af'al al mujarradah wal mazidah, yaitu pola isim-isim dan fi'il-fi'il, ya. Pola isim atau bentuk isim, ya, abniyatul asma itu bentuk isim, dan fi'il yang mujarrad, ya, dan fi'il yang mazid. Jadi ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid, ya. Ya, wa hadzal qismu, pada bagian ini, huwa qaidatu sarfi allati yajibu hifdzuha, yang harus dihafal. Ya, jadi pola-pola isim, pola-pola kata kerja, fiil, ya. Kata kerja itu fiil. Jadi pola-pola isim, pola-pola fiil itu ada yang mujarrad, ya, ada yang mazidah. Kalau mujarrad itu yang terdiri dari 3 huruf, ya. Mujarrad maksudnya yang terdiri dari 3 huruf, ya. Kalau mazid itu yang lebih dari 3 huruf, karena ya fiil itu akarnya ada 3 akar, ya. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf. Maka akar dalam bahasa Arab ini, kata kerja bahasa Arab itu, ya, itu disebut dengan mujarrad. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari 3 huruf. Sedangkan kalau dia lebih dari 3 huruf, maka dinamakan mazid, ya, disebut dengan mazid. Jadi kalau sudah lebih, misalnya mazid biharfin dengan tambahan 1 huruf, mazid biharfaini dengan tambahan 2 huruf, ya, mazid bi salasati ahrufin, ya, dengan tambahan 3 huruf. Jadi kalau dia ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf dalam kata kerja tersebut. Nah, kalau dia ditambah 2 huruf menjadi 5 huruf dalam kata kerja tersebut. Kalau dia ditambah 3 huruf, maka kata kerja bahasa Arab itu menjadi 6 huruf. Kalau dia 3 huruf disebut dengan sulasi. Ya, kalau dia 3 huruf disebut dengan sulasi. Kalau dia 4 huruf disebut dengan rubai. Kalau dia 5 huruf disebut dengan khumasi. Kalau dia 6 huruf disebut dengan sudasi. Jadi Imam Sudes, ya, sudasi. Ini 6 nih. Imam Sudes 6, ya, sudasi, ya. Jadi, nah inilah yang harus kita sedikit-sedikit paham gitu, mulai memahami, ya. Ya, sayangnya Bang Ujang tak datang dia. Kata dia, bukan awak yang lari dari kajian Ustaz, tapi ustaznya kami takwikkan, ustaz tidak mau mengajar kami lagi. Setelah ngomong gitu tidak datang lagi dia. Bang Ujang, ya kan. Jadi ya, itulah yang harus kita pahami. Jadi ada sulasi, ya, dalam fiil-fiil bahasa Arab itu yang disebut dengan mujarrad, ya. Karena kenapa dia dibilang
dibilang sulasi? Karena 3 huruf. Ada rubai, ya, itu 4 huruf. Ada khumasi, itu 5 huruf. Ada sudasi, itu 6 huruf, ya. Jadi itulah yang perlu kita mulai sedikit-sedikit mengenalnya, agar yaitu tadi, ibunya bahasa Arab itu adalah sorof, agar berbuah. Kalau hanya bapaknya, dia nggak berbuah. Tapi kalau sudah mulai ada ibunya, disatukan, ya, ini bapak, ini ibu, jadilah dia, kan gitu, ya kan? Nah, itu ibaratnya, ya. Nah, kemudian bagian ilmu sorof itu yang ketiga adalah tasriful af'al. Ya, tasriful af'al itu yaitu hukum-hukum sorof yang khusus. Ya, hukum-hukum sorof yang khusus berkaitan dengan kata kerja. Jadi hukum-hukum sorof yang berkaitan dengan kata kerja ini, ya, ini nanti, ya, akan kita kenal sedikit demi sedikit. Apa saja hukum-hukum sorof yang berkaitan dengan kata kerja secara khusus, ya, hukum-hukum sorof yang khusus, ya, yang berkaitan dengan kata kerja. Ini adalah bahasan yang ketiga dari ilmu sorof. Yang keempat yaitu tasriful asma, ya, tasriful asma, yaitu hukum-hukum sorof yang khusus berkaitan dengan isim. Ya, tasriful asma itu hukum-hukum sorof yang khusus berkaitan dengan isim. Nah, jadi nanti ini akan berterusan nih kajian sorof kita ini, ya, ada momen-momennya. Kenapa? Karena nanti, ya, kalau ini nggak kita adakan ibunya, nanti nggak berbuah bahasa Arabnya, nggak beranak dia, gitu. Jadi dia harus disatukan, ya, antara bapak dan ibunya ini, ya, biar dia berbuah atau berhasil mendapatkan keturunannya, gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah, ya, at-tasriful mushtarak. Apa maksudnya at-tasriful mushtarak itu? Itu maksudnya adalah hukum-hukum sorof, ya, yang dia bersamaan, ya, bergabung. Jadi hukum-hukum sorof yang bersamaan atau bergabung antara fiil, kata kerja, dan isim, ya. Antara fiil dan isim. Contohnya berkaitan dengan ibdal, ya, berkaitan dengan ibdal. Apa itu ibdal? Nanti, ya, nanti ada masanya kita bahas tentang ibdal. Kemudian berkaitan dengan i'lal, ya. Itu juga apa itu i'lal? Nanti, ya. Karena bukan babnya kita membahas ibdal dan i'lal pada pertemuan kita kali ini. Nah, maka seperti ibdal, i'lal ini berkaitan dengan at-tasrif al-mushtarak, ya, yaitu hukum-hukum sorof yang bersamaan dan bergabung antara dia sebagai kata kerja dan juga dia sebagai isim. Maka inilah yang nanti sedikit demi sedikit kita akan mempelajarinya, ya. Jadi kata seorang ikhwan, ya, tetangga saya yang sekarang di Daru-Daru 3 itu, ya, pas bersebelahan dengan rumah saya. Saya Ustaz, sejak bahasa Arab dulu pernah saya pelajari sampai sekarang nggak paham-paham. Nggak paham-paham Ustaz, nggak masuk-masuk pelajaran tuh. Itulah herannya saya. Yaudah, nanti abang nontonnya di Kaba NJ. Mudah-mudahan abang paham, kata saya kan. Ayalah Ustaz, katanya. Kemudian, ya, dia bercerita, ya, itu Bang Ujang udah lama loh ikut tahsin. Tapi sampai sekarang tahsinnya juga nggak berubah-berubah. Mungkin apalagi bahasa Arab nih Ustaz, ya, tahsinnya juga nggak berubah apalagi bahasa Arab. Tapi itulah yang penting, itu semangatnya, ya kan. Jadi kalau sudah bersemangat, ya kan. Tapi mudah-mudahan Bang Ujang nggak marah, ya. Ini contoh aja Bang Ujang. Mudah-mudahan Bang Ujang nggak marah. Ya, tapi ini merupakan, ya, semangat, ya, semangat yang bagus, ya. Jadi belajar tahsin walaupun belum bisa sampai sekarang, padahal sudah bertahun-tahun, itu biasa, ya. Kemudian belajar bahasa Arab, ya, sudah hampir setahun, itu biasa. Ya, baru setahun, sedangkan tahsin udah bertahun-tahun, kan gitu. Bahasa Arab belum setahun lagi. Masa harus KO dengan bahasa Arab, ya kan? Tapi buat aja ini sebagai, ya, ibadah. Jadi semua yang kita tuntut ini walaupun tidak paham, kita niatkan ibadah, ya. Mudah-mudahan itu yang mengantarkan kita ke dalam surga, kan gitu. Nah, kemudian pada pembahasan selanjutnya pada slide
Yang selanjutnya yaitu al-mizanus sarfi, ya. Al-mizanus sarfi. Apa itu al-mizanus sarfi? Yaitu kata, ya, yang dibentuk dari fa. Ya, dibentuk dari fa, ain dan lam. Dan di situ merupakan gambaran timbangan, ya, gambaran timbangan. Jadi fa, ain, lam, ya, fa'ala, ya kan, fa'ala atau fi'lun yang artinya kata kerja kan, fi'lun, ya kan, fa, ain, lam, fa'ala, fi'lun, ya. Jadi fa'ala ini atau fi'lun ini, ya, ini adalah kata yang dibentuk dari fa, huruf fa, kemudian huruf ain, kemudian huruf lam. Nah, fa, ain dan lam ini adalah dasar timbangan dari sebuah kata di dalam bahasa Arab. Ya, ini dasarnya gitu. Jadi kalau kita mau paham, kita harus paham dulu fa, ain dan lam itu gitu. Ya, seperti, ya, fa'ala, ya, itu kita jadikan contoh timbangan kata di dalam bahasa Arab. Fa'ala. Apa contoh kata bahasa Arab yang sejenis dengan kata fa'ala ini? Yaitu zahaba. Jadi fa'ala zahaba. Sama, ya, fa'ala ghasala, ya, fa'ala jalasa. Berarti fa fiilnya sejajar dengan zal, ya, ain fiilnya sejajar dengan ha, ya, lam fiilnya sejajar dengan ba. Dari situlah yang kita jadikan, ya, timbangan dasar dalam bahasa Arab. Maka ketika fa'ala timbangannya, maka contoh kata yang lainnya seperti zahaba, ghasala, ya kan, jalasa, dan yang lainnya dan yang sejenisnya yang dia bacaannya fathah semuanya. Fa-nya berharokat fathah, ainnya berharokat fathah, lamnya berharokat fathah. Maka kata kerja yang fa, ain dan lamnya itu berharokat fathah, apa saja kita carilah. Oh, rupanya dapatlah zahaba, ghasala, jalasa, khoroja, ya. Jadi ini berarti satu timbangan. Ya, ini yang disebut dengan fa'ala ini adalah satu timbangan untuk jenis, ya, kata yang sama dengan timbangan tersebut, sehingga nanti, ya, wazan fa'ala ini dikembangkan, ya, menjadi beberapa bentuk. Maka begitu juga nanti pada kata bahasa Arab yang lainnya juga nanti kita lihat, perhatikan. Oh, berarti dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, berarti mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, berarti mengikuti wazan fa'ala ulu atau yaf'alu gitu. Itu merupakan, ya, timbangan. Maka di dalam bahasa Arab ini, disinilah kita mengenal perubahan-perubahan kata itu di dalam bahasa Arab sesuai dengan timbangannya. Di antaranya contohnya tadi pada timbangan fa'ala. Maka di situ kita lihat perubahan-perubahannya sedikit demi sedikit nantinya gitu. Kemudian di sini penjelasannya bahwa untuk mengenal, ya, huruf asli dan tambahan yang ditimbang, ya, maka huruf aslinya, ya, yasbutu fi jami' tasarrufil kalimah, ya, yaitu fa'ala itu tadi. Fa, ain dan lam itu adalah huruf aslinya karena terdiri dari 3 huruf, ya. Jadi sulasi itu adalah huruf aslinya, fa, ain dan lam itu, ya. Kemudian al-harfuz zaid, ya, yaitu huruf tambahan, yaitu mereka yang terletak pada suatu kata yang berubah, ya, terletak pada suatu kata yang berubah, ya. Misalnya zahaba yazhabu, ya, zahaba yazhabu, berarti huruf tambahannya apa di situ? Huruf ya, huruf ya. Kan asal hurufnya kan 3 huruf, za, ha, ba. Masuk huruf zaid, yaitu huruf tambahan.
huruf tambahannya dibaca yazhabu, maka dari kata yazhabu ini kita tahu mana huruf tambahannya di situ. Oh, ternyata huruf tambahannya adalah huruf ya, yaitu zahaba yazhabu. Karena asal katanya adalah zahaba, kemudian berubah menjadi yazhabu dikarenakan ditambah satu huruf pada kata zahaba, berubahlah menjadi yazhabu. Yaitu tambahannya adalah huruf ya. Nah, maka disinilah kita harus paham bahwa al-harful asli, yaitu yang 3 huruf tadi, yang terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kemudian ada huruf-huruf tambahan yang di situ ya dia terletak pada sesuatu kata yang dimana kata tersebut mengalami perubahan. Barulah kita bisa tahu, oh ini tambahannya huruf ya, ini tambahannya huruf ta, ini tambahannya huruf alif, begitu seterusnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tasariful kalimah, di mana tasariful kalimah ini perubahan kata ini ada bermacam-macam ya. Apa saja perubahannya ya? Perubahannya itu seperti dia dari fi'il madhi berubah menjadi fi'il mudhari', yaitu kata kerja lampau berubah menjadi kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Madhi lampau, mudhari' sedang atau akan terjadi. Dari mudhari' berubah menjadi amar kepada fi'il amar, dari amar berubah kepada masdar, dari masdar berubah kepada isim fa'il, dari isim fa'il berubah kepada isim maf'ul, dari isim maf'ul berubah kepada isim makan, dari isim makan berubah kepada isim zaman, dari isim zaman berubah kepada musanna dan berubah kepada jama'. Inilah perubahan-perubahan di dalam sorof, dari kata madhi menuju kepada kata mudhari', kata amar, masdar, isim fa'il ya, kemudian isim maf'ul, isim makan, isim zaman, musanna, jama'. Kalau madhi lampau, kalau mudhari' itu sedang atau akan terjadi, kalau amar perintah. Amar perintah, kalau masdar yaitu kata keterangan. Masdar itu kata keterangan. Kalau isim fa'il yaitu isim pelaku. Isim fa'il atau isim pelaku. Kalau isim maf'ul yaitu isim objek ya. Kalau isim makan yaitu kata tempat ya. Isim zaman keterangan waktu, kata waktu ya. Musanna itu menunjukkan lebih dari 2. Kalau jamak jamak itu menunjukkan banyak. Kalau musanna itu 2 ya. Kalau musanna 2, kalau jamak lebih dari 2 ya. Contohnya di sini kataba. Kataba ini berarti madhi. Yaktubu mudhari' ya. Yaktubu itu mudhari'. Katibun isim fa'il ya. Katibun itu isim fa'il. Maktubun isim maf'ul ya. Kemudian kitabun kitabatun masdar. Kitabatun itu masdar. Maktabun ya, maktabun isim makan ya. Kemudian maktabatun ya. Maktabatun juga isim makan ya. Kemudian kutaibah isim tasghir. Kataib itu jamak ya. Kataib itu jamak. Kemudian kutaibah itu isim tasghir ya, isim tasghir. Kemudian wa kutab ya, kutab itu jamak ya, jamak juga kutab itu. Kemudian uktub itu al-amr ya. Kemudian katib itu isim fa'il ya. Kemudian istaktaba itu bentuk dari yang lainnya, istaktaba itu ya. Nah, nanti di sini kita akan lihat ya. Jadi kataba yaktubu, uktub, katibun, wa maktubun, wa kitabun, wa kitabatun, wa maktabun, wa maktabatun, wa kutubun, wa kutaibatun, wa kataibu, wa kutabun, wa aktaba, wa kattaba, wa kataba, wa staktaba ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perubahan kata dari kata kataba ya. Kalau kita bisa ulangi lagi bahwa kataba itu madhi, yaktubu mudhari', uktub
amar, katib fa'il, isim fa'il ya, maktub isim maf'ul ya. Kemudian kitab itu sama dengan isim makan, kitabah juga isim makan ya, wa maktab isim makan, wa maktabah juga isim makan ya, wa kutubun ya, kutubun ini isim alat ya. Ini juga lebih kurang juga sama kutubun ya. Ini jamak ya. Kutubun ini jamak, lebih dari 2. Kutubun buku-buku ya. Wa kutaibah ini isim tasghir, yaitu buku kecil. Kutaibah itu artinya buku kecil ya. Wa kataib ya, ini jamaknya. Jamak dari buku-buku kecil. Buku-buku kecil itu jamaknya ada lagi, jamak tasghir namanya, menjadi kataib. Wa kutab ya. Kutab itu termasuk ya tempat ya, tempat isim alat juga. Wa aktaba ya, wa aktaba ini bentuk wazan af'ala ya, artinya dia bagian dari fi'il, dia kata kerja madi ya, ini madi. Wa kattaba ya juga madi. Wa kataba ini juga madi. Istaktaba ini juga madi. Jadi wa aktaba, wa kattaba, wa kataba, istaktaba ini semuanya adalah fi'il madi. Maka di sini ya kita lihat bahwa huruf aslinya itu adalah al-kaf, wa ta, wa ba. Huruf kaf, huruf ta, huruf ba. Kaf, ta, ba ya kan, kataba ya kan, yaitu artinya menulis kan gitu. Jadi kataba itu menulis, setelah menulis, yaktubu sedang menulis, katibun penulis, maktubun yang ditulis, kitabun buku ya. Artinya buku itu kan tempat menulis juga kan. Kemudian kitabatun tulisan ya, wa maktabun tempat menulis yaitu meja, wa maktabatun perpustakaan di mana di situ bisa baca, bisa menulis ya kan. Wa kutubun buku-buku yaitu jamak, dia lebih dari 2. Wa kutaibatun ya, itu buku kecil, kutaibah ya. Wa kataibu itu jamak dari kutubun, kutaibah, jamak dari kutaibah. Kata ibu itu yaitu buku-buku kecil. Jadi kata ibu itu artinya buku-buku kecil. Wa kutabun ya, kutab ya, itu tempat belajar ya. Kutab itu tempat belajar. Makanya dulu di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih itu mereka lebih menamakan tempat belajar itu dengan sebutan kutab ya. Dari kutab itu menelurkan para ulama ya. Kemudian aktaba, ini bentuk fi'il madi yang lebih dari 3 huruf ya. Wa kattaba yang juga fi'il madi lebih dari 3 huruf. Wa kataba juga fi'il madi lebih dari 3 huruf. Wa istaktaba juga fi'il madi lebih dari 3 huruf ya. Jadi itulah bentuk-bentuk perubahan-perubahan kata di dalam bahasa Arab ya. Kemudian juga kita lihat seterusnya ya, ini huruf asliyah ya. Huruf asliyahnya itu adalah fa, ain dan lam. Sedangkan huruf yang mazidah yaitu tambahan itu ada 2 keadaan ya. Ada 2 keadaan hurufnya ya, yang mazidah itu. Yang pertama adalah mengulangi huruf asli. Itu yang pertama ya, yaitu nasyiah min takriri harfin asliyin, bahwa huruf tambahan itu bisa berupa pengulangan dari huruf asli. Apa contohnya? Contohnya allama, allama, fa'ala ya. Jadi allama, fa'ala ya. Allama, ain, lam, mim, ada tasdidnya. Allama ya. Nah, itu kan dia ditambah dengan huruf lam yang sama. Asalnya kan alima, alima. Tapi karena ditambah lamnya satu lagi di tengah, maka diganti 2 lam itu menjadi 1 tasdid. Jadi hurufnya 1 tapi ditambah dengan harokat tasdid, dibaca dengan allama.
Jadi dia ditambah dengan satu huruf dari huruf yang aslinya. Karena di situ dia sudah ada lam, ditambah dengan lam lagi menjadi allama. Gitu juga fa'ala ditambah dengan ain, rukka'a ditambah dengan kaf, ya. Begitu seterusnya contoh-contoh yang lainnya. Yang selanjutnya adalah huruf tambahan tersebut diambil dari huruf ziyadah. Ya, apa huruf ziyadah itu? Sa'altumuniha. Huruf sin, ya, huruf sin, ya, kemudian huruf hamzah, kemudian huruf lam, kemudian huruf ta, kemudian huruf mim, kemudian huruf waw, kemudian huruf nun, kemudian huruf ha, kemudian huruf alif, ya, diistilahkan dengan sa'al tumuniha, ya, sa'al tumuniha. Maka ini adalah huruf ziyadah di dalam penambahan huruf-huruf bahasa Arab, ya, sa'al tumuniha. Ya, misalnya ada kharaja menjadi akhraja. Berarti kalau akhraja apa tambahan hurufnya? Hamzah, hamzah, ya, akhraja, ya, wazannya adalah af'ala. Kemudian ijtama'a, apa tambahannya di situ? Dari kata jama'ah menjadi ijtama'a, ditambah alif dan ta, alif dan ta menjadi ijtama'a, jama'ah menjadi ijtama'a. Kemudian, ya, contoh yang lain lagi, istaghfara. Dari kata ghafara berubah menjadi istaghfara. Berarti apa tambahannya di situ? Alif, sin, ta. Huruf alif, huruf sin, huruf ta. Asal katanya apa? Ghafara. Bertambahlah dia alif sin ta menjadi istaghfara. Dan setiap yang ditambah alif sin dan ta itu, maka maknanya menjadi minta. Ya, ghafara berarti kan mengampuni. Ya, ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampunimu. Tapi kalau dia bilang di situ ada tambahan alif, sin dan ta, istaghfara, dia meminta ampun. Maka ketika dia mengucapkan astagfirullah, 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 ya Allah aku mohon ampun, astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun, astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun. Itu karena perubahan tambahan alif sin ta, maka kata ghafara yang artinya mengampuni ditambah dengan alif sin ta menjadi istaghfara, artinya minta ampun. Inilah fungsi kita belajar shorof itu. Karena apa? Karena kalau kita nggak paham bab-bab ini, maka bahasa Arabnya masih lemah, belum berbuah lagi. Karena apa tadi? Nahu abuha, ya, wasarfu ummuha, ya kan? Jadi kalau bapak dan ibunya ini belum ketemu, maka bahasa Arabnya belum berbuah, ya. Makanya kita harus selingi belajar bahasa Arab ini dengan shorof, terus selingi juga dengan komunikasi kalam. Nanti fokus kepada kalam aja, nanti satu persatu diminta untuk berbicara. Nanti kita buka juga bab-bab masalah kalam ini, ya, untuk supaya bisa sedikit demi sedikit berlatih. Ya, di dalam pelajaran nahwu kita kemarin juga lebih banyak juga kalam. Cuma sekali dikasih kaidah-kaidah dasarnya pada tumbang semua. Ya, habis itu nggak kelihatan batang hidungnya, ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ya, ini kalau misalnya tidak bisa kita selesaikan, ya nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi ini insya Allah sedikit lagi, ya. Maka di sini, ya, kita juga harus tahu bahwa fiil itu yang menjadi menjadi dua bagian. Jadi fal fi'lu wal ismu yang qasimani ila mujarradin wa mazidin. Jadi fiil dan isim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mujarrad, yang kedua adalah mazid. Ya, kalau mujarrad itu tadi dari 3 huruf, kalau mazid itu yang sudah ada tambahan hurufnya, ya. Ya, jadi maka naskullu hurufihi asliyah. Jadi mujarrad itu, ya, adalah fiil atau isim yang dia terdiri dari huruf asli saja. Itu yang dinamakan mujarrad. Sedangkan mazid maka nafihi harfun zaid.
au aksar, di mana fi'il dan isimnya itu sudah ada tambahan huruf, baik itu satu huruf maupun lebih dari satu huruf tambahannya, maka dinamakan mazid. Sedangkan mujarrad dia memang semuanya adalah terdiri dari fi'il dan isim yang huruf-hurufnya adalah huruf asli. Maka mujarrad ini pada umumnya 3 huruf, tapi kadang-kadang ada juga yang dia mujarrad terdiri dari 4 huruf ya. Tapi secara umum mujarrad itu terdiri dari 3 huruf. Ini yang perlu kita fahami ya. Kemudian contohnya mujarrad sulasi itu ada fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. Ada lagi wazannya fa'ila, fa'ila, yaf'alu, fa'ila, yaf'ilu. Ada lagi yang ketiga wazannya fa'ula, yaf'ulu. Ini adalah bentuk-bentuk wazan. Fa'ala saja bisa yaf'ulu, fa'ala bisa yaf'ilu, fa'ala bisa yaf'alu. Kemudian fa'ila bisa juga fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Ya, bisa fa'ila yaf'ilu. Ya, begitu juga dengan wazan fa'ula. Dia hanya satu, yaitu fa'ula yaf'ulu. Jadi ini 3 bentuk ya mujarrad sulasi dari kata kerja fa'ala, yang perubahannya kalau fa'ala bisa ada 3 perubahannya, ada yaf'ulu, ada yaf'ilu, ada yaf'alu. Kalau fa'ila cuma 2 perubahannya, yaitu yaf'alu dan yaf'ilu. Kalau fa'ula cuma 1 perubahannya, yaitu yaf'ulu ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu ya bagian dari mazid ya, mujarrad rubai yang dia ditambah dengan 1 huruf ya, atau mazid biharfin ya. Maka di sini contohnya ya, di sini af'ala ya, af'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla, istaf'ala, if'au'ala, if'alla, if'awwala, tafa'lala, if'allala, if'alalla ya, if'alalla. Jadi hal ini nanti sedikit demi sedikit nanti kita akan bahas, karena kalau pada malam ini tidak mungkin langsung kita memahaminya secara cepat ya. Jadi minimal kita tahu, kita dengar dulu. Oh, ini bentuk-bentuk fi'il yang lebih dari 3 huruf. Yang lebih dari 3 huruf itu tadi sudah kita baca, yaitu af'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla, istaf'ala, if'au'ala, if'alla, if'awwala, tafa'lala, if'allala, if'alalla. Itu dulu yang menjadi contohnya, yang dia adalah wazan yang lebih dari 3 huruf. Dia yang terdiri dari mazid biharfin atau sulasi rubai, yang dia memang huruf aslinya ada 4. Huruf aslinya itu ada 4. Kalau sulasi rubai berarti huruf kata kerjanya itu keempat hurufnya itu asli semua ya. Tapi kalau sudah mazid biharfin, ini 3 huruf ditambah dengan 1 huruf. Mazid biharfain, ini 3 huruf ditambah dengan 2 huruf. Ini mazid bisalasati ahruf, ini 3 huruf ditambah dengan 3 huruf, sehingga mazid bisalasati ahrufin namanya. Nah, kemudian di slide yang terakhir ini ya disebutkan di situ, di slide yang terakhir itu contoh yang harus kita ketahui dulu terlebih dahulu. Itu contohnya, kalaupun nanti tidak bisa dihafal semua, tapi sedikit demi sedikit abang-abang ya sudah bisa mempraktekkannya ya. Contohnya huwa alima ya, huwa alima, yang pasifnya ulimu ya.
huwa alima, huma alima, hum alimu, hiya alimat, huma alimata, hunna alimna, anta alimta, antuma alimtuma, antum alimtum, anti alimti, antuma alimtuma, antunna alimtunna, ana alimtu, nahnu alimna. Nah, sekarang coba abang-abang ikuti apa yang saya sebut. Huwa alima, huwa alima, huma alima, huma alima, hum alimu, hum alimu, hiya alimat, hiya alimat, huma alimata, huma alimata, hunna alimna, hunna alimna, anta alimta, anta alimta, antuma alimtuma, antuma alimtuma, antum alimtum, antum alimtum, anti alimti, anti alimti, antuma alimtuma, antuma alimtuma, antunna alimtunna, antunna alimtunna, ana alimtu, ana alimtu, nahnu alimna. nahnu alimna. Coba Abang Antoni, coba baca ulang balik sendiri. Huwa alima, mulai sampai nahnu. Huwa alima, huma alima, hum alimu, hiya alimat, huma alimata, hunna alimna, anta alimta, antuma alimtuma, antum alimtum, anti alimti, antuma alimtuma, antunna alimtunna, ana alimtu, nahnu alimna. Coba abang ubah menjadi kata kerja yang lain, zahaba. Coba abang ubah. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum. Kemudian anti zahabti, antuma zahabtuna, amtunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Coba khoroja. Khoroja coba. Huwa pakai domel semua. Bisa huwa khoroja kayak gitu. Terus lanjutkan. Huwa kharaja, huma kharaja, hum kharaju, hiya kharajat, hiya kharajat, huma kharajata, hunna kharajna, anta kharajta, antuma kharajatuma, antum kharajtum, anti kharajti, antuma kharajatuma, antunna kharajatunna, ana kharajtu, nahnu kharajna. Masya Allah, mumtaz ya. Itu jadi ini bagian dari kajian sorof. Kita harus tahu ini adalah tasrif ya, dimana ini disebut sebagai tasrif lugawi ya, disebut sebagai tasrif lugawi. Ada 14 ya, 14. Huwa 1, huma 2, hum 3, hiya 4, huma 5, hunna 6, anta 7, antuma 8, antum 9, anti 10, antuma 11, antunna 12, ana 13, nahnu 14. Ini adalah 14 domir, 14 kata ganti. Nah, setiap kata ganti itu bentuk ya fiilnya itu berbeda-beda, fiil madinya seperti yang pada contoh ya. Nah, jadi misalnya pada fiil yang lainnya misalnya jalasa, duduk ya. Nah, coba jalasa duduk. Bang Tony bisa? Nggak bisa. Nah, siapa yang bisa jalasa biar lebih paham lagi? Bang Subhan bisa? Coba ya, huwa jalasa, coba. Huwa jalasa, huma jalasa,
hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna, anna jalastu, nahnu jalasna. Masya Allah. Sekarang ikuti ya yang mudhari'nya lagi ya. Yang mudhari'nya huwa ya'lamu, Huwa ya'lamu. huma ya'lamani, Huwa ya'lamani. hum ya'lamuna, Hum ya'lamuna. hiya ta'lamu, Hiya ta'lamu. huma ta'lamani, Huma ta'lamani. hunna ya'lamna, Hunna ya'lamna. anta ta'lamu, Anta ta'lamu. antuma ta'lamani, Antuma ta'lamani. antum ta'lamuna, Antum ta'lamuna. anti ta'lamina, Anti ta'lamina. antuma ta'lamani, Antuma ta'lamani. antunna ta'lamna, Antunna ta'lamna. ana a'lamu, Ana a'lamu. nahnu na'lamu. Nahnu na'lamu. Coba ada diubah menjadi fi'il kataba. Huwa yaktubu. Teruskan Bang Antoni. Huwa yaktubu, huma menjadi apa? Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktumna, Yaktubna. anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna, ana aktubu, nahnu naktubu. Masya Allah, mumtaz. Jadi inilah ya contoh-contoh yang harus kita latih dengan berbagai fiil ya. Ada fiilnya kataba, maka kalau huwa yaktubu ya. Kalau kharaja huwa yakhruju ya. Kalau zahaba huwa yazhabu. Jadi ini bagian dari wazan-wazan tasrif lughawi namanya. Ini wazan tasrif lugawi. Tapi yang sebelumnya tadi kita baca ada kataba yaktubu ya, uktub wa huwa maktubun ya, la taktub uktubu ya, maktabun miktabun dan seterusnya. Itu namanya istilahi. Itu namanya tasrif istilahi. Sedangkan yang tadi dipraktekkan oleh Bang Subhan, Bang Antoni tadi yang dicontohkan kepada kita, itu namanya tasrif lugawi. Maka ini adalah sangat mendasar di dalam ilmu sorof. Dia harus melatih. Ya, cepat atau lambat dia harus berusaha untuk melatih dirinya untuk mempraktekkan berbagai kata kerja, lalu dia sesuaikan dengan wazan tasrif lugawi tadi. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Bang Subhan atau Bang Antoni yang tadi pada fiil madhi ya, yaitu kata kerja lampau, maupun pada fiil mudhari kata kerja yang akan datang atau sedang berlangsung. Maka ini yang harus kita kuasai, dan ini masih banyak kita belum fasih lagi untuk membiasakan penyebutannya itu. Maka inilah yang perlu kita latih terus, mumarosah, latih terus. Insya Allah mungkin sekitar 2 hari lagi ya Bang Andre bisa tuh. Ya, 2 hari lagi Bang Andre bisa ya, sambil bawa ke ke Pelalawan ya kan, wa zahaba
huma zahaba, hum zahabu. Ya kan? Ya, hiya zahabat, ya kan? Huma zahabata, ya. Hunna zahabna. Ya kan? Anta zahabta, antuma zahabatuma, antum zahabatum. Ya kan? Anti zahabati, antuma zahabatuma, antunna zahabatunna, ya. Ana zahabatu, ya. Nahnu zahabna. Wih, bisa kan gitu. Sambil nyetir, ya. Sampai ke Pulau Lawan, akhirnya balik lagi ke KBNJ dengan keadaan selamat dan udah fasih. Tasrif istilahi fasih, tasrif lugawi yang dipraktekkan Bang Antoni, Bang Seban pun fasih, Bang Andre. Insya Allah kita doakan sama-sama semuanya, insya Allah bisa. Naktafi bihadzal qadar, ya. Kita cukupkan sampai di sini dan sangat berterima kasih atas kepada para peserta KBNJ, abang-abang semua yang telah menghadiri pengabdian masyarakat dari LPPM UIR, ya, yang diselenggarakan kerjasama LPPM UIR, ya, pengabdian masyarakat dari UIR bersama Yayasan IMAD, ya, Masjid Nisaul Jannah yang kedepannya nanti sudah Masjid Imam Abu Daud, insya Allah. Mudah-mudahan pengajian kita dari segala aspek keilmuan dan juga termasuk di dalamnya bahasa Arab terus berkembang di kawasan kita Tenan Raya. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.